Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Feng Chaonan yang tertawa mendengar perkataan Yunce. Dan ia menjelaskan bahwa kau hanyalah sampah dari negara kecil di ranah Earth Mystic. Bahkan jika tak ada peraturan di sini, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Tapi meskipun begitu, jika kau berlutut padaku, aku akan memaafkanmu. Yunce tetap santai dan ia mengajaknya untuk taruhan. Jika dirinya lebih baik dari Feng Chaonan, maka dialah pemenangnya. Diketahui, puncak tertinggi dari formasi Black Moon adalah kristal warna ungu. Meskipun begitu, Feng Chaonan yakin jika dirinya tak mungkin kalah. Dan karena sudah sepakat, Yunce pun menunjuk seorang senior dari lantai ke-7 sebagai saksi. Sampai-sampai senior itu bingung bagaimana mungkin bocah ini bisa mengetahui keberadaanku. Tak perlu berbasa-basi lagi, Yunce mulai bersiap mengeluarkan kekuatannya. Dan ketika Yunce menyentuh formasi itu, membuat Feng Chaonan seketika terkejut. Karena ternyata kekuatan Yunce mampu menyentuh kristal berwarna ungu, yang merupakan warna tertinggi dalam susunan formasi Black Moon. Tak hanya itu saja, senior di lantai ke-7 juga terkejut bukan main. Karena bagaimana mungkin bocah di ranah Earth Mystic bisa sekuat ini. Bahkan Feng Chaonan menuduhnya jika Yunce berbuat curang dan formasinya telah rusak. Mendengar hal itu justru membuat senior Ji menjadi marah. Dan ia berkata, jika kau kalah, maka kalah saja. Tak perlu sampai menuduh formasi Black Moon milikku. Menyaksikan kejadian itu membuat Feng Chaonan ketakutan. Dan ia segera meminta maaf kepada senior Ji. Sedangkan Yunce langsung berterima kasih pada senior Ji karena telah berbuat adil. Kemudian Yunce menyuruh Feng Chaonan untuk melepaskan baju sekte Phoenix-nya. Sambil melepaskan baju itu, Feng Chaonan berkata bahwa aku pasti akan balas dendam kepadamu. Tetapi Yunce menjawab jika aku menantikan hal itu. Lalu Yunce masuk ke sana dan berbicara dengan senior Ji. Senior Ji sangat kagum karena Yunce menyembunyikan api Phoenix dengan kekuatan es. Dirinya juga bertanya apakah sebenarnya yang kau cari di tempatku. Yunce menjawab bahwa aku butuh bunga matahari Phoenix dan batu giok surgawi. Senior Ji pun segera mengeluarkan pecahan dari batu giok surgawi. Tapi sayangnya ia menjelaskan bunga matahari Phoenix sudah dibeli oleh sekte Phoenix sekitar 3 jam yang lalu. Mendengar hal itu membuat Yunce merasa panik, tapi senior Ji menenangkannya. Karena di tempat dagang Falling Flame ada pelelangan bunga matahari Phoenix. Namun dia mengingatkan jika Yunce harus berhati-hati di sana. Yunce berterima kasih dan ia bertanya berapakah harga batu giok surgawi. Senior Ji menjawab bahwa harganya 7.800 koin mistik ungu, yang membuat Yunce terkejut karena harganya terlalu mahal. Di sisi lain terlihat Feng Shichen yang masih dendam kepada Yunce, dan ia berniat akan membunuhnya di kompetisi kali ini. Tapi saat itu tiba-tiba datang ayah Kaisar ke dalam kamarnya. Kaisar Feng bertanya apakah kau telah menyelidiki kasus pencurian Jet Phoenix Palace. Feng Shichen menjawab bahwa pelakunya adalah Huang Minghai, yang membuat ayahnya sangat kesal mengetahui hal itu. Meskipun begitu, Feng Shichen berkata agar ayah tak perlu khawatir, karena yang hilang hanyalah setengah bunga Phoenix matahari. Tetapi ayahnya menjadi marah dan menyuruh anaknya untuk membunuh pencuri tersebut. Tak hanya itu, ayahnya juga sudah tahu tentang penghinaan Istana Bluin terhadap Feng Shichen. Dan ia berjanji dalam waktu 3 tahun Kekaisaran Bluin akan kumusnahkan. Sehingga hal itu membuat Feng Shichen menjadi sangat senang. Setelah itu, Feng Shichen menyuruh Chihuo untuk membunuh Yunce.
Chihuo pun mengerti dengan hal itu, sehingga dirinya segera mencari keberadaan Yunce. Keesokan harinya terlihat seorang wanita di serikat dagang Felling Flame, dan Yunce menyadari bahwa wanita itu telah berada di puncak spirit mistik, dan kini ia mengerti tentang peringatan dari senior Ji sebelumnya. Singkat cerita, tibalah pelelangan akan dimulai, dan Xiaoqi sebagai host pelelangan meminta maaf karena mereka telah menunggu lama. Namun seorang tuan muda memintanya untuk segera memulai acara saja. Tanpa berbasa-basi lagi, Xiaoqi segera mengeluarkan barang yang akan dilelang. Dan barang itu merupakan kristal jet Maraus ungu yang dapat meningkatkan spiritualitas dari sebuah senjata, dan juga dapat menjalankan Profound Arc selama 100 jam. Diketahui harga awal dari kristal itu adalah 600 koin mistik, dan Tuan Muda Gong Sun Yu dari Sekte Pedang Suci segera menawarnya, yang hal itu membuat semua orang ketakutan dan tak berani bersaing dengannya. Walaupun demikian, Yunce tak peduli dan segera menawar dengan harga 700 koin, tetapi Gong Sun Yu kembali menawar lagi, yaitu 1000 koin mistik. Bahkan Yunce tak peduli dan kembali menawar dengan harga 2000 koin mistik. Sehingga hal itu tentu membuat Gong Sun Yu menjadi sangat kesal. Gong Sun Yu bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Namun Yunce berkata bahwa siapapun aku itu bukanlah urusanmu. Dan jika kau memang ingin memilikinya, maka naikkanlah harganya saja. Meskipun begitu, Gong Sun Yu tak mau menawar lagi karena menurutnya kristal itu tak terlalu berguna. Sehingga Xiaoqi mengumumkan jika Yunce lah yang berhasil membelinya. Dan yang berikutnya adalah bunga matahari Phoenix dengan harga awal 1000 koin mistik ungu. Semua orang yang melihatnya tentu menjadi sangat terkejut, karena pasalnya bunga tersebut hanya dimiliki oleh Sekte Phoenix saja. Tetapi Yunce merasa senang karena ternyata bunga itu akhirnya muncul juga. Tanpa pikir panjang, Yunce langsung menawarnya senilai 3000 koin mistik, yang membuat semua orang mengira jika Yunce terlalu bodoh, karena mereka tak mengetahui kegunaan dari bunga matahari Phoenix tersebut. Di saat bunga matahari hendak terjual, tiba-tiba saja datang seorang pria yang menginginkannya. Ia berkata dengan sombong, "Jika diriku hampir menerobos Emperor Mistik, sehingga lebih baik kau segera menyerahkan bunga itu." Walaupun begitu, Yunce tak peduli dan ia tak akan menyerahkannya. Yang hal itu membuat Xiang menjadi sangat kesal, sehingga saat itu juga Xiang langsung melancarkan serangan. Di saat serangan itu terjadi, Gong Sun Yu merasa senang, karena akhirnya aku tak perlu repot-repot membunuhmu. Tapi rupanya justru Xiang lah yang dibuat tersungkur oleh Yunce. Semua orang yang menyaksikannya tentu menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi Gong Sun Yu yang tak percaya. Tetapi Xiang memberitahu bahwa diriku adalah tuan muda ke-7 dari Sekte Sunburst. Meskipun sudah diancam seperti itu, Yunce tak merasa gentar sedikit pun. Bahkan kini dirinya kembali menghajar Xiang. Namun saat Yunce akan kembali menghajarnya, sang penjaga pelelangan segera menghentikan Yunce. Yunce menyadari bahwa penjaga itu berada di ranah tingkat Emperor Mistik. Namun Yunce tak peduli dan tetap kembali melancarkan serangan. Sehingga sang penjaga menjadi sangat kesal karena Yunce justru mengabaikannya. Tak mau banyak berpikir, ia pun segera melancarkan serangan ke arah Yunce. Namun dengan sangat mudah, Yunce dapat menahan serangan tersebut. Bahkan kini, Yunce justru membuat penjaga itu terpental ke tembok. Penjaga pelelangan sangat terkejut karena Yunce bisa mengalahkannya. Dan ia bertanya, "Apakah kau berasal dari Sekte Phoenix?" Bahkan semua orang yang ada di sana menjadi tak percaya. Penjaga pelelangan pun segera meminta maaf karena tak menyadari hal tersebut. Ia juga berkata bahwa toko kami akan mengembalikan koin mistik ungu yang Yunce berikan sebagai permintaan maaf. Namun Yunce menjawab bahwa itu tak perlu dan lanjutkan saja pelelangan kalian.
Kemudian Yunce segera pergi dari sana. Tetapi saat di perjalanan, ia menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikutinya dari arah belakang. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun di belakang tubuhnya. Setelah itu, Yunce bergegas untuk kembali ke penginapan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi ia menyadari jika masih ada orang yang masih mengikutinya. Dan benar saja di sana terlihat seorang wanita yang kebingungan. Mengapa Yunce bisa tahu jika diriku sedang mengikutinya? Kemudian Yunce telah sampai di penginapan dan juga makan malam. Setelah itu ia pun pergi lagi untuk memancing orang yang mengikutinya sejak tadi. Dan saat ia berjalan sendirian, terlihat seorang wanita yang sedang dikejar oleh seorang pria. Wanita tersebut meminta tolong pada Yunce agar menyelamatkan dirinya. Yunce mengingatkan pria itu untuk melepaskan wanita tersebut. Namun tanpa banyak bicara, pria itu segera menghajar Yunce. Tetapi dengan gerakan cepat, kini justru Yunce lah yang menyerang pria tersebut hingga pingsan. Sehingga wanita itu langsung berterima kasih pada Yunce. Namun Yunce menyadari sejak awal bahwa ada yang tidak benar dengan wanita ini. Di saat Yunce ingin menghajar wanita itu, ternyata ia berpindah tempat dengan sangat cepat. Kemudian Yunce segera mengeluarkan kekuatannya untuk mengikat wanita tersebut. Dan tanpa basa-basi, Yunce membuka topeng kulit yang menutupi wajah wanita itu. Seketika itu juga Yunce menjadi sangat terkejut. Karena ternyata dia bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Karena hal itulah Yunce langsung menghajarnya. Setelah itu Yunce menyuruh pria itu untuk pergi dan jangan sampai aku melihatmu lagi. Tapi pria itu berkata, apakah kau tak ingin tahu alasanku mengikutimu sejak tadi? Yunce menjawab bahwa aku melepaskanmu karena aku tak melihat niat membunuh di matamu. Lagi pula, kau tak akan bisa mengambil bunga matahari Phoenix milikku. Mendengar perkataan Yunce, tentu saja membuat pria itu terkejut. Ia bertanya, dari manakah kau tahu jika aku ingin mengambil bunga tersebut? Yunce menjelaskan bahwa aku sudah tahu dari beberapa bahan obat yang sedang kau bawa. Yunce berkata, jika diriku benar, kau pasti sedang ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Karena bunga matahari Phoenix bisa meredam efek samping dari semua obat tersebut. Setelah itu, Yunce akan segera pergi. Tapi sepertinya pria itu tak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja saat Yunce berpikir pria tersebut akan menyerang dirinya. Namun ternyata pria itu justru berlutut dan memohon pada Yunce agar ia mau membantu menyelamatkan istrinya. Pria itu berkata bahwa selama aku hidup, aku tidak pernah memohon sampai berlutut seperti ini. Namun sekarang aku tak punya pilihan lagi selain melakukan hal ini. Yunce berpikir jika sepertinya pria ini mengorbankan harga diri untuk berlutut seperti itu. Dan Yunce berkata bahwa aku tak bisa memberikan bunga matahari Phoenix ini kepadamu. Namun mungkin aku punya cara lain untuk membantu menyelamatkan istrimu. Diketahui pria itu ternyata bernama Hua Minghai dan ia segera mengajak Yunce untuk pergi ke rumahnya. Saat pria tersebut membuka pintu rumahnya, Yunce pun menjadi sangat terkejut karena banyak sekali kristal Purple Vein di sana. Lalu Hua Minghai memperkenalkan Yunce pada istrinya yang bernama Xiaoya. Tapi setelah itu tiba-tiba saja Xiaoya tak sadarkan diri. Dan Yunce memberitahu bahwa itu karena tubuh istrimu terlalu lemah. Kemudian Yunce berkata bahwa percayakanlah semua ini padaku dan tunggulah di luar. Minghai pun segera bergegas keluar dengan gerakan yang sangat cepat sampai Yunce terkejut. Dan lalu Yunce bergegas untuk menghapus racun yang ada di dalam tubuh Xiaoya. Namun ia berpikir jika dirinya tak terlalu yakin jika racun ini bisa dihapuskan oleh mutiara racun surgawi. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun segera memulainya saja. Namun di luar sana, Minghai melihat cahaya dari mutiara itu sampai tak percaya. Dan tak berselang lama, Yunce menyuruh Minghai untuk masuk. Dan ia menjelaskan bahwa racun di dalam tubuh istrimu kini sudah aku bersihkan. Minghai berterima kasih pada Yunce karena telah membantunya. Ia pun berjanji akan melakukan apapun yang Yunce perintahkan.
Yunce menjawab, bisakah kau mewariskan metode gerakan cepatmu pada orang lain? Tetapi Minghai memberitahu bahwa ini adalah teknik rahasia milik keluargaku. Yunce meminta maaf karena ia tak tahu jika teknik tersebut adalah rahasia keluarga Minghai. Kemudian Yunce memberikan sebuah botol yang berisikan 10 tetes darah naga. Setelah itu, ia bergegas untuk kembali ke penginapan. Tapi saat sampai di penginapan, Yunce menyadari bahwa sepertinya ada orang di dalam sana. Dan benar saja, Molly mengingatkan agar Yunce cepat pergi. Karena di dalam ada orang kuat yang berada di level 8 dari tahap Emperor Mistik. Dan secara tiba-tiba, kini penginapan tersebut diserang oleh Chihuo. Dan di sana juga, Yunce berpikir bahwa cepat sekali Sekte Phoenix Suci menemukan keberadaanku. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 45 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.